Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum Ibu membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kalian sekarang, masa dan akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, Ibu juga tidak nanti mengasih tahu pada kalian, tolong setelah nanti pembelajaran selesai, kalian mengisi daftar hadir. Kenapa Ibu ingatkan? Karena kalian suka lupa. Nah, daftar hadirnya tolong diisi dulu ya, biar nanti semua guru mengetahui siapa yang mengikuti pembelajaran dan yang tidak mengikuti pembelajaran. Nih, Ibu di sini mungkin kalian ada yang bertanya, itu siapa? Terus pelajaran apa gitu ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tewawuh maka moal wanoh. Nah, jadi Ibu di sini adalah Ibu Imas Handayani. Ibu kebetulan mengajar bidang studi IPS kelas 8 dan kelas 9 ya. Nah, mungkin ada yang belajar sama Ibu, ada yang belajar sama guru yang lain. Kenapa? Karena di SMP 1 Balaendah itu guru IPS-nya ada 6. Ada Ibu Imas Handayani, ada Bu Dewi, ada Bu Tini, ada Bu Isnaini, ada Pak Ramdan, ada Pak Firman. Jadi siapapun sama, yang kalian ambil adalah ilmunya ya. Nah, di sini kita sudah membahas materi sebelumnya, yaitu tentang negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Nah, kenapa Ibu mengulang kembali? Supaya kalian lebih memahami materi yang akan Ibu sampaikan dan materi sudah disampaikan ya. Nah, kita tahu bahwa negara ASEAN itu adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang nama negaranya, sejarahnya, ekonominya, terus sosial budayanya, iptek sampai kepada alat-alat transportasi. Yang Ibu tanyakan hanya satu. Nih, bagaimana hubungan negara Indonesia dengan negara tetangga? Kalian bisa lihat di situ ada gambar yang saling bersentuhan atau berpegangan tangan. Ada beberapa anggota dewan yang mewakili setiap negara. Itu mencerminkan apa? Nih, kalau jawaban kalian betul, Ibu kasih 2 Ibu jari. Kalau salah 1. Kalau yang tidak menjawab, Ibu tidak akan kasih Ibu jari ya. Nah, jadi di sini memang jawaban kalian pasti sama. Bu, negara Indonesia itu sangat terjalin dengan baik sama antar negara atau dengan negara tetangga. Iya, karena Indonesia itu adalah, kita sudah mengetahui bahwa negara Indonesia itu adalah menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, baik itu yang ada di dalam negara atau kepada negara-negara luar atau negara-negara tetangga ya. Nah, itu hanya pemahaman materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, tetapi pembahasan sekarang adalah intinya Ibu akan membahas materi kompetensi dasarnya tentang interaksi, keruangan, mobilitas sosial. Ini kaitannya tetap dengan yang tadi bahwa negara Indonesia itu menjalin hubungan yang baik ya. Nah, di dalam pembelajaran ini Ibu harapkan setelah selesai kalian mengerti apa itu mobilitas sosial, apa bentuk-bentuknya,
dan faktor penyebabnya apa, serta saluran dan dampak mobilitas itu seperti apa. Jadi kalian jangan hanya mendengar, melihat, tapi kalian harus lebih memahami. Jadi kalian harus tetap semangat. Intinya itu ya, motivasi yang ada di dalam diri kalian. Nah, di sini ada peta konsep. Kenapa Ibu membuat peta konsep? Karena kalian bisa lebih memudahkan kalian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi kita tidak keluar dari apa yang sudah menjadi tujuan di dalam pembelajaran ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas yang pertama atau pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nih, kita bisa lihat ada orang yang sedang tiduran membaca atau sedang belajar ya. Terus kita lihat di situ ada sekelompok orang dengan profesi yang berbeda. Kenapa Ibu katakan profesi yang berbeda? Karena di situ pakai bajunya pun profesinya berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang arsitek, perawat, ada yang guru, ada di situ ada tukang bangunan. Itu adalah mencerminkan apa? Mencerminkan profesi seseorang, tetapi tidak menjadi satu perbedaan, semua kelompok sama ya. Nah, kalau begitu apa yang disebut dengan mobilitas sosial? Nih, mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilitis, yang artinya mudah dipindahkan atau mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa itu sosial? Sosial itu tadinya dari seseorang masuk menjadi sekelompok atau dari individu menjadi kelompok ya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa mobilitas itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi kemudahan kita untuk berkelompok yang tadinya individu menjadi kita satu bagian apa, keluarga dan masyarakat. Karena kita tidak bisa hidup secara sendiri atau kita tidak bisa hidup secara individu. Kita tetap hidup itu perlu orang lain ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Faktor pendorongnya kita lihat, ini ada orang yang naik tangga. Nah, namanya naik tangga berarti didorong dari bawah ke atas. Supaya apa? Ya supaya tadi ada perubahan dari yang biasa menjadi orang yang sukses. Apa faktornya? Ada faktor struktural, ada faktor individu, ada faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Itu yang bisa mendukung kita berubah ke arah yang lebih baik. Tapi tidak semua apa yang kita inginkan itu baik. Bahkan di sini ada yang disebut dengan faktor penghambat. Seperti apa? Males, kemiskinan, diskriminasi, itu yang menjadi faktor penghambat. Sekarang di sini ada yang disebut dengan bentuk mobilitas penduduk atau mobilitas sosial. Ini ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang namanya vertikal itu titik garis tarik dari bawah ke atas. Ada yang dari atas ke bawah. Nah, bagaimana atau seperti apa yang disebut dari titik bawah ke atas? Itu disebut dengan vertikal atau social climbing, yaitu vertikal dari arah yang bawah menjadi arah yang lebih atas sehingga dia mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Misalnya kita lihat yang tadinya hanya sekolah TK naik menjadi sekolah SD, sudah SD naik lagi menjadi SMP. Pasti dari SMP kalian ingin sekolah yang lebih tinggi, masuk SMA. Dari SMA kalian ingin lagi meraih yang lebih tinggi, masuklah perguruan tinggi. Jadi ada tahapannya dari titik bawah naik ke titik atas. Atau misalnya kita lihat contohnya Bapak Presiden. Dulunya dia itu dari wali kota.
Dari wali kota naik menjadi pejabat gubernur. Dari gubernur dia malah melonjak menjadi Bapak Presiden. Siapa coba Bapak Presiden kita sekarang? Nah, betul ya. Jadi Pak Jokowi itu tadinya dari wali kota, gubernur sampai meraih menjadi Bapak Presiden. Itu apa? Itu mencerminkan vertikal dari bawah ke atas. Atau misalnya tadinya guru biasa karena berprestasi akhirnya menjadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah naik lagi menjadi kepala dinas. Sampai lagi menjadi menteri. Itu perubahan vertikal dari bawah ke atas. Nah kalian juga sama. Harus bisa merubah diri kalian. Misalnya tadinya kelas 1 semester 1 nilainya hanya pas KKM. Misalnya 78. Semester 2 kalian naik nilainya menjadi 85. Semester kelas 8 sekarang misalnya naik lagi menjadi 90. Itu adalah hal perubahan yang baik dari vertikal bawah ke atas ya. Nah sekarang kebalikannya, ada yang disebut dengan vertikal dari atas ke bawah yang disebut dengan social thinking. Itu bagaimana? Nah misalnya tadinya dia seorang pejabat tetapi dia tidak kuat dengan godaan. Apa godaan? Ya karena sekarang itu dunianya berbeda. Orang pola hidup sudah terlalu mewah. Orang sudah tidak malu lagi. Akhirnya apa? Sudah menjadi pejabat yang enak. Dia menyelewengkan uang negara, memakan uang rakyat. Yang akhirnya apa? Nih, yang akhirnya yang kita kenal dengan sebutan korupsi. Kalau yang namanya pejabat korupsi ini akan berhubungan dengan siapa? Dengan penegak hukum. Kenapa? Ya karena dia melanggar yang memang memakan hak orang yang tidak boleh dia makan. Akhirnya apa? Jabatannya dicopot, dia menjadi orang biasa. Sementara proses hukum akan terus berlanjut. Sampai sekarang banyak pejabat-pejabat yang akhirnya ya kita bisa lihat gambar di situ ada orang yang pakai baju warna oranye ya, pakai celana pendek, tangannya diikat. Itu berarti mencerminkan apa? Mencerminkan seorang yang korupsi ya. Atau misalnya satu lagi, tadinya dia pengusaha yang sukses. Nah pengusaha yang sukses terus sekarang itu karena memang keadaan sedang pandemi, perekonomian banyak mengalami hambatan, banyak mengalami kemunduran. Akhirnya tadi perusahaan besar, karyawannya yang banyak, akhirnya banyak karyawan yang di PHK atau yang dirumahkan. Terus hasil produksinya pun tidak bisa dia jual keluar. Yang akhirnya perusahaan yang tadinya besar menjadi perusahaan yang kecil. Dari perusahaan kecil akhirnya menjadi perusahaan yang bangkrut. Nah itu titik vertikal dari atas ke bawah. Sekarang ada yang disebut dengan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal itu adalah perpindahan yang status sosialnya sama atau sejajar. Horizontal kan garisnya lurus, dari kiri tarik ke kanan, dari kanan tarik ke kiri. Ini ada contohnya, misalnya ada pertukaran pelajar. Seorang pelajar dari Indonesia karena berprestasi, karena punya nilai-nilai yang sangat gemilang, akhirnya dia melakukan atau mengadakan suatu pertukaran pelajar misalnya ke negara Jepang. Dari Indonesia ada yang pertukaran pelajar ke Australia. Atau misalnya kebalikannya, ada yang dari pelajar Malaysia ke Indonesia. Terus ada yang dari Jepang ke Indonesia. Itu disebut dengan vertikal, dengan mobilitas horizontal. Sekarang ibu lihat di sini ada beberapa gambar pakai baju profesi yang berbeda. Nih, ini juga sama disebut dengan horizontal. Misalnya contohnya seperti ibu dulu dari guru SMP Sumberjaya Majalengka, pindah ke SMP 1 Bala Endah, tapi dengan lingkup yang sama. Ibu tetap menjadi guru, itu yang disebut dengan horizontal ya. Atau misalnya tadinya guru dari Rumah Sakit Muhammadiyah, pindah dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah, dia pindah misalnya menjadi dokter di Rumah Sakit Al-Islam. Itu sama, satu tingkat profesi ya. Nah, salurannya di sini ada angkatan bersenjata, ada lembaga keagamaan, pendidikan, politik, ekonomi, dan keahlian. Baik, sekarang ibu jelaskannya di sini.
Kenapa kita harus memiliki angkatan bersenjata? Nah, ini mereka itu memiliki tugas yang berat sebagai apa? Sebagai pelindung keamanan rakyat. Jadi kita tidak memiliki TNI, barisan yang akan membela negara kita. Siapa yang akan melindungi negara kita? Dari rongrongan baik dari luar ataupun dari dalam ya. Jadi di sini tugasnya itu melindungi dan mengayomi keamanan rakyat Indonesia ya. Nah sekarang kita lihat ada saluran yaitu saluran keagamaan. Ini keagamaan itu untuk menjalin kerukunan di dalam beribadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa agama yang ada di negara kita itu ada beberapa. Di antaranya yang mungkin mayoritas agama Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Setiap agama itu memiliki memiliki hari raya yang berbeda. Misalnya Islam ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus Kristen ada hari raya Natal. Hindu memiliki hari raya Nyepi. Buddha hari rayanya kita kenal dengan Waisak, dan Konghucu hari rayanya adalah Imlek. Ini setiap orang yang berbeda agama tetap harus rukun, harus saling menghargai, saling menghormati sehingga tidak terjadi pertentangan ya. Nah sekarang di dalam pendidikan ini jelas orang status akan berubah kalau pendidikannya semakin tinggi. Karena orang itu sekarang lebih status sosialnya itu harus lebih diakui. Oh saya itu misalnya keluaran sampai perguruan tinggi yang favorit yang apa. Itu kenapa? Karena memang pendidikan itu harus ada perubahan. Kita jangan lagi menjadi negara yang terbelakang. Negara yang kalah dengan negara-negara yang lain. Tetapi kita harus memiliki sumber daya manusia yang berpotensi ya. Terus sekarang ada organisasi ekonomi. Kenapa ini harus ada? Karena di sini wadahnya itu untuk melindungi para perusahaan sehingga perusahaannya akan menjadi perusahaan yang besar, yaitu adanya perusahaan sebagai mobilitas vertikal dari bawah menjadi ke atas. Sekarang udah yang disebut dengan organisasi profesi. Kalau profesi ini yaitu untuk memperjuangkan profesinya seperti apa, misalnya ibu seperti guru. Ibu harus tetap konsekuen bagaimana seorang guru yang berprofesi ya. Nah jadi sekarang kan udah mulai kita meskipun belajar kita tidak ada tatap muka, tapi banyak cara yang akan ibu lakukan. Mulai dari sekarang kita pakai WA, kita pakai Classroom, bahkan sekarang pakai YouTube, kita pakai live streaming sampai kepada organisasi politik. Nah ini dampak dari mobilitas sosial itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau positifnya tentu tadi ya, bahwa misalnya belajar itu tidak mengenal dimanapun, kita bisa melihat gambarnya, ada anak-anak yang sedang berkerumun, melihat kakaknya sedang mempergunakan alat laptop yang sekarang memang banyak dipergunakan untuk pembelajaran ya. Ini adalah yang bersifat positif. Positifnya bagaimana? Untuk meningkatkan dari integritas sosialnya. Sekarang negatif itu adanya beberapa konflik, adanya kehancuran, adanya kemiskinan. Bahkan di sini sekarang sudah mulai hilangnya tingkat solidaritas antar kelompok. Bahkan banyak orang yang mengalami stres dan depresi. Nah ini ibu lihat ada gambar yang disebut dengan konflik. Ini tolong jaga lisan, jaga jari. Selain lisan juga jari. Kenapa? Karena jari sekarang itu sangat berbahaya. Kalau kalian salah mengetik, membuat orang yang membacanya akan tersinggung, akan menjadi pertentangan, akan menjadi permasalahan. Itu hanya karena salah jari. Jadi bukan lagi pembicaraan kalau sekarang. Kenapa? Karena kalian semua saja, ibu juga sekarang sudah banyak mempergunakan
media-media yang lebih canggih ya. Misalnya seperti handphone, kita sudah punya WeChat, kita sudah di IG. Itu semua kalian harus bisa menjaga emosi kalian, menjaga jari kalian. Jangan sampai apa yang kita buat membuat konflik antar sesama. Itu baik teman ataupun orang lain. Kita lihat di sini adanya kemiskinan. Itu kita sangat memprihatinkan dengan keadaan sekarang. Kita sekarang udah mau 2 tahun ya dengan masa pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tadinya pedagang menjadi bangkrut. Akhirnya orang yang tadinya hidup enak sekarang harus bisa lebih mengirit. Bahkan yang rumahnya kontrakan mungkin sekarang sudah sulit. Bagaimana cara untuk mempertahankan hidup? Akhirnya apa? Kemiskinan banyak. Dari kemiskinan ini akhirnya apa? Terjadilah depresi atau orang-orang yang stres. Kenapa? Karena mereka bagaimana cara untuk mempertahankan hidup di masa pandemi seperti ini. Nah, baiklah anak-anak sekalian, itulah pembahasan yang Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang pluralitas sosial ya. Tetapi di sini nanti Ibu mau minta kalian membuat penilaian keterampilan yang tugasnya itu jelaskan tentang mobilitas sosial yang ada di sekitar kalian. Sebutkan dengan contohnya. Waktu pengerjaannya itu 1 minggu, nanti menyerahkannya bisa kalian ke sekolah atau bisa melalui GCR ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata atau misalnya Ibu kecepatan. Nanti kalian bisa bertanya di WA grup bidang studi. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan.